Di Pulau sendiri itu kita sudah melakukan secara integrated dengan pemerintah yang related dengan kelautan ya, jadi dengan perhubungan laut. Kita sudah melakukan MOU kerjasama dan dengan beberapa perusahaan pelayaran untuk melakukan mental health awareness. Talkshow SMSI Denpasar cegah bunuh diri dengan kelola stres dan deteksi dini gangguan mental. Kasus bunuh diri di Bali terus meningkat. Untuk mengantisipasi, dokter spesialis kesehatan jiwa dari BIMC Hospital, Dr. Amelia Dwi Nurulita Sugiharta SPKJ mengatakan perlu sosialisasi dan edukasi tentang deteksi dini gangguan kejiwaan. Selain itu, screening kesehatan mental perlu terus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya bunuh diri. Hal tersebut disampaikan Amelia dalam talkshow Mental Health bertajuk Merawat Kesehatan Mental, Menjaga Harapan Masyarakat Kota Denpasar yang digelar Serikat Media Siber Indonesia SMSI Kota Denpasar di Istana Taman Jepun Denpasar Kamis 17 Juli 2025. Dari tiap stakeholder itu sama-sama untuk saling membantu ataupun men-screening awal adanya deteksi ataupun gangguan jiwa. Kemudian bila memang ada masalah maupun adanya terdeteksi, jadi ada baiknya memang segera bisa ditangani ataupun dirujuk ke fasilitas-fasilitas yang memang menangani untuk. Lebih lanjut, Amelia mengatakan saat ini layanan deteksi dini mental health sangat mudah diakses baik di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Ia juga menyoroti pengaruh negatif media sosial terhadap kesehatan mental. Menurutnya, banyak orang merasa stres karena terus-menerus membandingkan hidupnya dengan gambaran kehidupan ideal yang sering ditampilkan di media sosial. Amelia menyebut media sosial memang punya sisi positif, tapi juga bisa menimbulkan dampak negatif, terutama bagi mereka yang mudah membandingkan diri. Standar hidup ala media sosial bisa membuat seseorang merasa tidak cukup atau gagal, dan itu memicu stres. Juga stres itu karena dari orang lain. Jadi tekanan-tekanan dari atasan ataupun dari rekan kerja itu bisa menimbulkan stres dalam diri juga. Narasumber lain yang juga seorang penyintas gangguan kesehatan mental, Gede Eka Sandi Asmadi yang akrab disapa Bli Lolo menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang keberanian untuk speak up dan menerima kondisi yang sedang dialami. Tidak semua orang punya biaya, kondisi finansial dan sebagainya. Nah, dengan support system ini ada orang yang tepat diajak ngobrol dulu. Ada yang pertama kali kayak menjadi P3K-nya kesehatan mental. Sementara itu, narasumber Luhputu Anggreni SH, pendamping hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kota Denpasar, mengangkat pentingnya manajemen kasus terkait persoalan mental di masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak. Ia juga membahas perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM, yaitu sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Fenomena bunuh diri bukan hanya soal individu, tapi merupakan masalah sosial yang bisa dicegah bila ditangani bersama-sama. Melalui kegiatan edukasi seperti ini, ia berharap Kota Denpasar bisa menjadi kota yang lebih peduli terhadap kesehatan mental warganya dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih suportif, terbuka, dan penuh harapan. Ternyata muaranya dari persoalan keluarga dan juga persoalan mental anak-anak muda sekarang. Karena fakta yang datang ke kami ini juga persoalan remaja yang mungkin ya tanpa pengawasan orang tua, ada banyak pembiaran, sehingga kami juga lebih cenderung langsung turun ke masyarakat desa agar mengajak para tokoh-tokoh masyarakatnya itu ayo bersama-sama melakukan pencegahan. Karena kami kan terbatas untuk misalnya jemput bola ketika ada kasus, kan lebih bagus menurut kami mencegah, dan ini memang persoalan kebijakan di Kota Denpasar sudah sangat bahkan sudah membuat peraturan-peraturan wali kota yang lebih bisa diakses. Melengkapi wawasan tentang kesehatan mental ini, Dirut Padma Bahtera Medical Group sekaligus pemilik Istana Taman Jepun Dewa Nyoman Budiase mengulik soal bagaimana menciptakan ketenangan dalam menjaga kesehatan mental di tengah badai kehidupan kerja di Bali. Kata dia, seringkali manusia fokus pada kesehatan fisik, namun lupa bahwa pikiran dan perasaan juga butuh perhatian, apalagi di tengah tuntutan hidup yang kian kompleks.
Ia mengungkapkan tekanan sosial dan ekonomi di Bali usai pandemi yang mengubah banyak hal meskipun pariwisata mulai pulih, namun jejaknya masih terasa dan memunculkan tekanan baru, satu ketidakpastian ekonomi. Untuk masalah kondisi di Bali tentang banyaknya kasus bunuh diri itu sebenarnya mental health issue juga gitu ya. Itu sebenarnya dengan dicap bahwa Bali tertinggi dan memang berdasarkan data tertinggi kasus bunuh diri, berarti mental health itu menjadi hal yang serius di Bali. Ini sebagai alarm kepada pemerintah daerah Bali bahwa mental health ini sesuatu yang harus diambil tindakan yang serius, khususnya tindakan pencegahan. Awareness harus dilakukan, dan ingat, mental health ini bukan halusinasi. Mental health ini bukan halusinasi, bukan fantasi. Ini bukan barang mewah, ini kebutuhan dasar dari masyarakat di Bali pada hari ini. Pada bagian akhir talkshow, Ketua SMSI Provinsi Bali Immanuel Dewata Oja atau akrab disapa Edo menjelaskan terkait pemberitaan kasus bunuh diri di media sosial maupun media massa. Menurutnya, media sosial kerap menampilkan konten yang terlalu vulgar terkait kasus bunuh diri yang justru bisa memicu tindakan serupa atau copycat suicide oleh orang yang membaca atau melihatnya di medsos. Namun Edo menilai tidak sepenuhnya benar jika media disebut sebagai penyebab meningkatnya kasus bunuh diri. Ia menegaskan pentingnya membedakan antara media sosial dan media pers yang bekerja dengan standar dan kode etik jurnalistik yang jelas. Repotnya kan kalau kami sebagai wartawan atau kami yang media pers punya regulasi itu. Dan hari ini saya jamin bahwa copycat suicide atau peniruan yang tadi kita sampaikan itu sangat kecil dari media mainstream, sangat kecil dari media pers. Kabar Bali Hits mengabarkan.